Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok yang akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis regresi. Saya Safa Salsabila Lenda Siregar. Perkenalkan, nama saya Prisnayanti Nazara. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas statistika inferensial yang berjudul pengujian hipotesis regresi yang diajarkan oleh Bapak dosen Rima Sadewa SPD MPD. Saya akan menjelaskan tentang regresi. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada variabel respon, dan yang kedua adalah variabel explanatory atau biasa disebut penduga, atau juga bisa disebut variabel bebas. Di sini ada jenis dan kegunaan regresi. Untuk jenis regresi sendiri ada dua. Yang pertama, regresi sederhana atau linear sederhana dan non-linear sederhana. Dan yang kedua, regresi berganda atau linear berganda atau non-linear berganda. Untuk kegunaan regresi sendiri, kegunaan analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, pemodelan, serta pendugaan atau estimation, atau peramalan forecasting. Selain itu, masih ada beberapa kegunaan lainnya. Yang pertama itu ada membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dan yang terakhir, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Ada dua macam linearitas dalam analisis regresi. Yang pertama itu linearitas dalam variabel dan linearitas dalam parameter. Linearitas dalam variabel merupakan nilai rata-rata kondisional variabel tergantung yang merupakan fungsi linear dari variabel atau variabel bebas. Sedangkan linearitas dalam parameter merupakan fungsi linear parameter dan dapat tidak linear dalam variabel. Untuk menggunakan analisis regresi diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama ini ada pengujian hipotesis regresi sederhana atau UJT. Model regresi linear sederhana yang ideal harus memenuhi beberapa asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, ada eksogenitas yang lemah. Sebelum menggunakan analisis regresi, kita harus paham bahwa analisis ini mensyaratkan bahwa variabel X bersifat fix atau tetap, sementara variabel Y bersifat random. Maksudnya, satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y. Dengan demikian harus ada nilai error atau kesalahan pada variabel Y. Yang kedua, ada linearitas. Model analisis regresi bersifat linear, artinya kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Jika dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka tidak dapat melakukan transformasi data atau menggunakan model kuadratik, eksponensial, atau model lainnya yang sesuai dengan pola hubungan non-linear. Yang ketiga ada variance error yang konstan. Variance error atau variance residual yang tidak berubah-ubah pada respon yang berbeda. Asumsi ini lebih dikenal dengan asumsi homoskedastisitas. Mengapa variance error perlu konstan? Sebab jika konstan, maka variabel error dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model utama. Oleh karena itu, penanggulangan permasalahan homoskedastisitas dapat diatasi dengan menambah model variance error ke dalam model atau model ARCH atau GARCH. Dan yang terakhir ada autokorelasi untuk data time series. Jika kita menggunakan analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka ada satu asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Asumsi ini melihat pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Jika ada gangguan autokorelasi, artinya ada pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Berikut ada gambar tabel UJT, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Safa. Pengujian koefisien regresi variabel PER. 1. Menentukan hipotesis. HO secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara PER dengan harga saham. HA secara parsial ada pengaruh signifikan antara PER dengan harga saham. 2. Menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi menggunakan A sama dengan 5%.
3. Menentukan T hitung berdasarkan tabel diperoleh T hitung oleh sebesar minus 1,259. 4. Menentukan tabel. Tabel distribusi T dicari pada A sama dengan 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%, yaitu dari uji dua sisi. Dengan derajat kebebasan df n minus k minus 1 atau 18 minus 2 minus 1 sama dengan 15. Dengan pengujian dua sisi, hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,131 atau dapat dicari dengan Microsoft Excel dengan cara pada sel kosong ketik 0.05,15 lalu enter. Kriteria pengujian diterima jika minus tabel lebih kecil daripada T hitung lebih kecil daripada T tabel. HO ditolak jika minus hitung lebih besar daripada minus T tabel atau T hitung lebih besar daripada T tabel. 6. Membandingkan T hitung dengan T tabel. Nilai minus T hitung membandingkan T hitung dengan T tabel. Nilai minus T hitung lebih besar daripada minus T tabel, maka HO diterima. Kesimpulan, secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara PER dengan harga saham. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial PER tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan di BEJ. Pengujian hipotesis. Regresi berganda atau uji F. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Untuk keperluan praktis, pengambilan sampel secara acak akan populasi akan sangat membantu. Dalam pengujian hipotesis dapat asumsi atau pernyataan istilah hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji dinyatakan oleh HO dan penolakan HO maka dinilai dengan penerimaan hipotesis lainnya atau hipotesis alternatif yang dinyatakan oleh H1. Jika telah ditentukan koefisien determinasi, maka selanjutnya dilakukan uji signifikansi hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji Z, atau uji Chi kuadrat. Dengan uji signifikansi ini dapat diketahui apakah variabel bebas atau prediktor atau independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau respons atau dependen. Arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antara variabel berlaku bagi seluruh populasi. Dalam modul ini hanya dibahas uji signifikansi menggunakan uji F. Dalam pengujian regresi linier berganda, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam uji asumsi klasik. Antara lain, 1. Uji normalitas, 2. Uji multikolinearitas, dan nomor 3 yaitu uji heteroskedastisitas. Yang keempat itu uji autokorelasi. Setelah melalui proses perhitungan uji asumsi klasik di atas semua terpenuhi, maka bisa dilanjutkan kepada uji hipotesis dengan nama uji F. Berikut tabel hasil uji F. Sekian presentasi kami mengenai pengujian hipotesis regresi. Terima kasih. Salam sejahtera.